Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa ahibbati rahimakumullahu ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kashfi Asy-Syubuhat, menyingkap dan membongkar syubhat-syubhat ahli syirki wa ahli batil. Kita akan membahas syubhat yang kelima setelah kita melewati 4 syubhat dan kita sudah mendengar bagaimana penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Tamimi menjawab setiap syubhat itu dengan dalil-dalilnya. Kita akan beranjak kepada syubhat yang kelima, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala in qala atunkiru syafa'ata rasulillahi wa tatabarra'u minha. Setelah kita menjawab syubhat-syubhat yang lalu tentang doa mereka kepada orang-orang saleh, permintaan syafaat mereka kepada orang-orang saleh, kepada para nabi, maka ini menjadi kebiasaan ahli batil. Di saat mereka diingatkan dari kesyirikannya, diingatkan dari perbuatannya, mereka kemudian membalikkan, balik menuduh kita dengan mengatakan fa in qala atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minha. Apakah kalau demikian berarti Anda ini sedang mengingkari syafaat Nabi, Anda mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri darinya. Model-model pengingkaran yang seperti ini, ikhwas sekalian, sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Di saat kita mengingatkan umat ini dari berdoa kepada kuburan orang-orang saleh, maka kita dituduh, kita dituduh bahwa kita sedang mengingkari ziarah kubur. Kita mengharamkan ziarah kubur, padahal bukan demikian. Kita tidak mengharamkan ziarah kubur. Ahli sunnati wal jamaah tidak mengharamkan ziarah kubur. Tetapi yang kita ingkari adalah berdoanya orang yang berziarah itu kepada penghuni kubur, itu yang kita ingkari. Tapi demikianlah yang menjadi kebiasaan sebagian mereka. Di saat diingkari justru mereka menuduh kita, menuduh kita mengingkari kebenaran. Di saat kita misalnya mengingkari sikap sebagian orang yang ngalap berkah, mencari berkah di tempat-tempat yang memang syariat tidak menganjurkan, tidak menyebutkan di sana ada berkahnya. Orang mencari berkah pada hewan, mencari berkah pada tempat-tempat yang dikeramatkan, mencari berkah pada kuburan. Lalu kita ingkari itu karena memang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru kita kemudian dituduh mengingkari tabarruk. Kita yang kemudian dituduh mengingkari tawassul. Di saat ada orang bertawassul kepada orang-orang saleh, kita ingatkan bahwa tawassul yang seperti tidak boleh. Tawassul kepada orang yang mati tidak dibenarkan. Kita kemudian dituduh mengingkari tawassul secara umum, padahal tidak demikian. Di sana ada tawassul yang syar'i dan itu kita tetapkan, dan di sana ada tawassul yang bid'i, dan itu yang kita nafikan. Demikian juga dalam masalah syafaat.
ya. Kita tidak sedang mengingkari syafaat, ya. Tidak menolak syafaat, ya. Tetapi permintaan syafaat kepada Rasul, permintaan syafaat kepada orang-orang yang dianggap saleh, yang dianggap wali, itulah yang kita ingkari. Ya. Fa in qala atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minha. Ya. Kalau mereka mengatakan, apakah berarti kamu ini sedang mengingkari syafaat Rasulullah dan berlepas diri darinya? Ya. Dikatakan oleh pensyarah di sini, hadza sya'nu a'da'illahil quburiyin. Ya. Model-model yang seperti ini, inilah kebiasaan para musuh Allah dari kuburiyun. Idza unkira alaihimul batil. Ya. Ketika kebatilan diingkari. Ya. Ketika kesalahan mereka diingkari, diluruskan. Ya. Qalu, mereka mengatakan hadza inkarun lil haq. Ya. Ini adalah pengingkaran kepada kebenaran. Ya. Jadi dibalik ya hujahnya justru diarahkan kepada kita. Qalu hadza inkarun lil haq, kata mereka, ya, kalian mengingkari kebenaran ini. Ya. Wa idza unkira alaihim du'a ghairillah. Ya. Di saat mereka diingkari ya, perbuatan mereka berdoa kepada selain Allah, kita mengingkari sikap mereka yang berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada adrihah, kuburan-kuburan, kepada wali-wali yang sudah meninggal. Qalu, mereka mengatakan hadza inkarun lisyafa'ah. Ya. Ini adalah pengingkaran terhadap syafaat. Ya. Min sya'li ahli al-batil al-musyabbihin ahli syirki al-mubahatatu wa ilbasum al-haqqi asy-syubah al-batilah. Ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan ahli batil, ya, ahli syirik, ya. Bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari kesyirikan-kesyirikan mereka, ya. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka. Ya. Yang terjadi adalah justru Nabi alaihi salatu wasallam yang dituduh balik. Ya. Dituduh sebagai orang yang gila, ya. Dituduh sebagai pencerai-berai, ya, perusak hubungan antara keluarga, ya, dituduh sebagai seorang dukun, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Ya. Idza unkira alaihim du'a ghairillahi wa syirkiyatihim wa dhalalatihim. Ya, di saat mereka diingkari, ya, ya, diingkari atas doa mereka kepada selain Allah, diingkari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, diingkarilah kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Waqadu fi ta'ni ala ahli tauhid. Mulailah mereka justru mencela ahli tauhid. Ya. Para ahli tauhid, ya. Silahkan ikhwas sekalian bisa perhatikan ya, apa yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, di sekitar kita. Ya. Justru kita dituduh mengingkari syafaat. Ya. Kita dituduh mengingkari tawassul. Kita dituduh tidak senang dengan ziarah kubur. Kita dituduh tidak, Masya Allah. Padahal bukan itu yang kita ingkari. Yang kita ingkari adalah sikap mereka, perbuatan mereka, meminta syafaat bukan kepada Allah. Meminta syafaat kepada orang yang mati. Itu yang kita ingkari. Yang kita ingkari adalah sikap mereka berdoa kepada selain Allah. Ya. Yang kita ingkari adalah bukan ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya perkara yang disyariatkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Benar bahwa dulu Nabi SAW mengingkari ziarah kubur. Melarang berziarah kubur di awal-awal Islam. Tapi setelah sahabat ya memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, ya, Nabi mengatakan, ala fazuruha, sekarang silahkan. Ya, kalian menziarahi kubur karena itu akan tudzakirukumul maut, tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kematian, ya, dan akan mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi tuduhan itu diarahkan kepada kita. Ya. Wa antum tantaqisunal awliya was salihin. Ya. Kalian ini orang-orang yang apa namanya meremehkan, ya,
mengurangi kehormatan para wali, para orang-orang salih, ya. Walaysa kadzalik, ya. Dan nyatanya tidak seperti itu, ya. Kita dikatakan khalafu tariqatar rusul, kitalah yang menyelisih jalannya para rasul, ya. Untuk apa? Ya. Mereka alzamuhum an yakunu radina bidzalik, ya. Wa hadza aksu ma da'ahum ilaihi, ya. Jadi tuduhan-tuduhan ini diarahkan kepada kita, ya, dengan harapan, ya, kita ridha dengan apa yang mereka lakukan, ya. Maka kita jawab, ya, kalau ada orang mengatakan tunkiru syafa'at Rasulullah, apakah Anda, ya, ketika mengingkari hal-hal yang tadi disebutkan, mengingkari kesyirikan, artinya Anda sedang mengingkari syafaat Rasulullah, berlepas diri dari syafaat beliau, ya. Faqul, maka jawablah, la unkiruha wa la atabarra'u minha. Tentu kita tidak mengingkarinya. Kita juga tidak berlepas diri dari syafaat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Siapa yang mengingkari syafaat Rasul? Ya. Siapa yang akan berlepas diri dari syafaat Rasul? Setiap kita butuh, ya, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berharap mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu doa yang kita baca setelah adzan, ya. Wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ya, kita memohon kepada Allah agar Nabi alaihi salatu wasalam dibangkitkan di maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji yang Allah janjikan. Apa itu maqaman mahmuda? Ya, tempat yang terpuji adalah syafaatul uzma. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diizinkan Allah memberikan asy-syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Ya. Syafaat yang tidak ada seorang nabi pun yang siap memberikannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la unkiruha, saya tidak mengingkari syafaat, wala atabarra'u minha, saya pun tidak sedang berlepas diri dari syafaat, bal huwa syafi'ul musyaffa'. Bahkan keyakinan kita seluruhnya ahli sunnah wal jamaah adalah bal huwa syafi'ul musyaffa'. Rasulullah alaihi salatu wasallam seorang asy-syafi', ya, yang akan memberikan syafaat, al-musyaffa', yang diizinkan, ya, memberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu, maka tentu kita berharap mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Walakin, nah, ini yang harus kita pertegas ikhwas sekalian. Walakin asy-syafa'ata kullaha lillahi kama qala ta'ala, qulillahi asy-syafa'atu jami'an. Ya. Ini yang harus kita pertegas, ya. Harus difahamkan bahwa syafaat itu milik Allah, ya. Walakin asy-syafa'ata kullaha lillah, syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan qulillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kalau Allah memberikan izin. Kenapa? Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa min ba'di idznillah. Dan tidak terjadi syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Lalu lantas siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali, ya, syafaat itulah setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da an ya'dzana Allahu fihi. Ya. Dan juga Nabi tidak akan memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah Allah mengizinkan, ya, pada orang yang akan diberi syafaat tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang sudah Allah ridhai. Wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha kecuali kepada tauhid dan ahli tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maka barang siapa yang mencari, ya, selain Islam sebagai agamanya, sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima darinya. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah, ya. Kalau syafaat itu seluruhnya milik Allah,
wala takunu illa min ba'di idnih, dan tidak terjadi kecuali setelah izin dari Allah, wala yashfa'un nabiyyu wala ghairuhu fi ahadin, ya. Tidaklah nabi memberikan syafaat, tidak juga yang lain yang memberikan syafaat kepada siapapun, hatta ya'dzanallahu fih, sampai Allah memberikan izin padanya. Wala ya'dzanu Allahu illa li ahli tauhid, dan Allah tidaklah memberikan izin kecuali kepada ahli tauhid, ya. Maka di sini ikhwas sekalian kita paham bahwa, ya, bahwa syafaat itu adalah tidak terjadi kecuali dengan dua syarat. Idnullahi lisyafi', adanya izin Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberikan syafaat, ya. Wala yashfa'u wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Kemudian yang kedua adalah ridallah lisyafi'i wal masyfu'i fi. Allah meridai si pemberi syafaat dan yang diberikan syafaat. Karena Allah mengatakan wala yashfa'una illa liman irtada. Jadi ini menjadi penting untuk difahami. Jadi kita tidak sedang mengingkari syafaat, tetapi kita sedang mendudukan syafaat pada tempatnya yang benar. Ya. Adapun meminta kepada selain Allah syafaat, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Yang benar adalah kita minta kepada Allah. Minta, ya Allah, berikan syafaat nabimu untukku. Ya. Jadi mintanya kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat nabimu untukku. Jadi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Kita minta, ya Allah, jangan engkau halangi kami dari mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang kita minta. Tapi kemudian ada orang langsung, ya Nabi Allah, isfa'ni. Wahai Nabi Allah, berikan saya syafaat. Wahai wali fulan, berikan saya syafaat. Ya. Ini artinya berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kesyirikan. Ya. Karena Allah mengatakan, ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan sekali-kali kalian menyeru, ya, kepada siapapun selain Allah, siapapun itu. Mau nabikah yang diseru, mau malaikatkah yang disuruh, apalagi kemudian yang selain kedua makhluk tersebut yang merupakan makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Tabayyana laka anna syafa'ata kullah lillah. Maka dengan ini jelaslah bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubuha minhu. Ya. Karena syafaat itu milik Allah, kita pun mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang kita baca, ya, fa'aqul Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ini doa yang kita baca. Doa yang kita panjatkan seperti ini. Kita mintanya kepada Allah, Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan engkau halangi aku dari syafaat nabimu. Ya. Lihat redaksinya. Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan engkau, minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau halangi aku dari syafaat nabimu. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikan syafaatmu, ya, kepada nabimu untukku. Ya. Minta agar Allah menjadikan Nabi sebagai pemberi syafaat untuk kita. Wa amthalu hadza. Dan doa-doa yang semisal ini. Adapun kalau kemudian syafaatnya langsung diminta kepada Nabi, langsung diminta kepada malaikat, diminta kepada orang-orang saleh, maka itulah kesyirikan. Mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'an, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ولا يشفع عنده إلا لمن ارتضى لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لهم. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam asy-syafa'atul uzma, di hadis yang cukup panjang tentang asy-syafa'atul uzma, lihat, Nabi tidak langsung memberikan syafaat, ya, karena Nabi tidak memilikinya, ya, secara tersendiri Nabi tidak memiliki syafaat itu, tapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi minta agar diizinkan memberikan syafaat. Di saat orang-orang sudah begitu lelah, begitu letih, begitu penat di padang mahsyar, matahari dekat di kepala mereka, ya, keringat bercucuran, maka mereka datang pada para ulul azmi minar rusul, datang pada para anbiya, datang pada Adam, minta syafaat, minta agar Adam, ya, meminta kepada Allah agar memberikan syafaat. Tapi Adam menolak. Nafsi nafsi idhab ila Nuh, ya.
masing-masing saja. Ya, silahkan kalian datang pada Nuh. Nuh pun memberikan jawaban yang sama. Datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim memberikan jawaban yang sama. Datanglah kalian pada Musa, kepada Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ana laha, ana laha. Ya. Kemudian Nabi alaihi salam mengatakan, iya, ana laha, ana laha. Ya, syafaat itu ya diizinkan untukku. Ya. Nabi langsung berikan syafaat? Tidak. Ya. Berjalanlah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bersimpuh di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, bersujud Nabi alaihi salatu wassalam di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah Nabi memuji Allah seperti itu ketika di dunia. Allah ilhamkan ya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pujian-pujian yang luar biasa. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka washfa' tushaffa', ya, was'al tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu. Ya. Mintalah niscaya engkau akan diberi. Ya, washfa' tushaffa'. Ya. Mintalah syafaat, ya, maka engkau akan diizinkan memberikan syafaat itu. Nabi alaihi salatu wasallam ya, tidak langsung memberikan syafaatnya, tapi Nabi minta izin pada Allah Subhanahu wa taala karena memang syafaat itu milik Allah dan tidak ada yang memberikan syafaat di yaumul qiyamah kecuali adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang diberikan syafaat tersebut. Maka ikhwas sekalian, ya, syafaat itu adalah bukan kita ingkari, ya, tetapi kita memahami dengan pemahaman yang benar, ya, dengan pemahaman yang benar bahwa syafaat itu benar, Nabi akan memberikan syafaat, tapi memberikannya fi unasin maksusin, ya, Allah diberikan kepada orang-orang tertentu, ya, dan di waktu-waktu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada orang-orang tertentu, ya, kemudian kepada atau di waktu-waktu yang adapun memiliki sendiri tidak. Nabi tidak memiliki syafaat itu secara tersendiri, tetapi syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan ya oleh pensyarah anna syafa'ata milku lillahi wahdah. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun nabiyyi u'tiha la istiqlalan min dunillah. Adapun Nabi diberikan syafaat itu la istiqlalan. Bukan secara tersendiri Nabi memilikinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bal akramahul maliku laha. Tetapi Allah memuliakan Al-Malik, Allah zat yang maha memiliki, memuliakan nabinya dengan syafaat tersebut li unasin makhsusin fi miqdarin makhsus fi fahiya syai'un mahdud li syai'in mahdud. Ya. Untuk orang-orang yang khusus, ya, dengan ukuran yang khusus, sehingga syafaat itulah pada sesuatu yang terbatas dan untuk sesuatu yang terbatas. Ya. Ini pemahaman yang benar, ya, tentang syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengingkari sebagian orang yang berdoa kepada kuburan-kuburan, berdoa kepada Nabi Alaihi Wasallam, ya, kita tidak sedang mengingkari syafaat. Bahkan kita menetapkan Nabi, ya, akan diberikan hak memberikan syafaat. Tapi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikannya kepada siapa yang Allah izinkan dan syafaat itu untuk siapa yang Allah ridhai. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa difahami dengan baik, ya, kajian kita pada sore hari ini dan singkat, ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.